Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu kembali di acara market review ini ya. Dan bagaimana trading hari ini nih? Ada cuan? Wah, congrats teman-teman semua yang hari ini dapat cuan ya. Yang bagi belum cuan, jangan berkecil hati. Justru nonton video ini adalah sesuatu yang tepat sekali. Karena hari ini saya mau bahas di akhir minggu ini ya. IHSG all time high. Terus bagaimana cara kita? Strateginya bagaimana untuk trading di kondisi IHSG all time high ini? Di area resisten. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui ya, kemarin IHSG-nya break all time high dengan bagus sekali. Tapi hari ini IHSG-nya juga koreksi. Dan sejalan dengan apa yang kami bawakan di market review kemarin. Bagi yang belum nonton, silakan nonton. Ini judulnya IHSG Perkasa berhasil breakout all time high. Dan nanti link videonya akan saya taruh di akhir video ini. Jadi Bapak Ibu klik nonton ya. Kenapa saya bilang nonton? Karena di video ini ya, saya mengatakan bahwa IHSG berpotensi koreksi dan level koreksinya bisa bergerak di level 6.976 dan hari ini IHSG menyentuh level 6.978. Cuma selisih sekian poin doang, 2 poin doang ya. Dan itu amazing banget, amazing sekali ya. Dan ini saya kasih lihat chartnya nih. Nah, kenapa saya bisa bilang IHSG bergerak di 6.976? Karena waktu itu saya lihat indikator kita memperlihatkan kalau selendangnya ada di level ini tuh. Waktu itu berpotensi di level selendang itu di sekitaran 6.976. Nah, dari situ saya lihat, ini kayaknya bakalan ke situ nih, dekat-dekat situ. Dan bam, hari ini kena dan ditutup agak naik ya. Ini oke, masih ada di atas level 7.000 sedikit. Yang menandakan bahwa IHSG masih berpeluang untuk menguat. Nah, tapi di sini kita bisa satu garis bawahi bahwa IHSG saat ini sedang bergerak dengan level yang volatile. Ya, IHSG sedang volatile nih saat ini nih. Jadi saya sebelum IHSG ini sampai mencapai hari ini ya, mendekati all time high, saya sudah pernah bahas dalam video-video saya sebelumnya ya, IHSG koreksi apa yang harus kita lakukan, IHSG sedang bergerak dengan volatile. Nah, strateginya bagaimana? Itu sudah ada video-videonya, silahkan Bapak Ibu nonton di beberapa video saya ya. Itu memperlihatkan apa? Menjelang IHSG all time high, itu aja udah bergeraknya udah nggak karu-karuan, udah bikin orang mual mules. Nah, sekarang kondisinya IHSG sedang all time high nih. Itu sebagaimana? Ternyata ya nggak jauh beda. IHSG-nya juga bergerak dengan kondisi yang mirip-mirip. Kemarin naik 1%, hari ini turun hampir kemarin nggak sampai 1% deh. Sorry, saya lihat 0,77%, hari ini turun 0,67%. Ya flip-flop ya. Tadi Bapak Ibu sudah lihat chartnya, flip-flop. Nah, itu cenderung kayak gitu dan sering kali bikin galau. Terus strateginya bagaimana Pak untuk kayak begini? Orang bilang IHSG all time high, penuh euforia. Bahkan ketika IHSG kemarin all time high, itu sahamnya semua memang hijau semua gitu loh. Dan tidak heran kalau ada yang euforia dan langsung HK ini, HK itu apalagi, wah ini hijau, yes, break HK. Ya ini, wah HK lagi. Nah, itu saya tidak sarankan, ya saya tidak sarankan. Rule number one, nomor 1 adalah tidak boleh FOMO. Ya, trading itu harus santai, harus relax. Jadi ketika IHSG lagi ada di all time high, kita nggak boleh mengejar yang sudah tinggi, sudah naik, nggak boleh. Kita harus cari yang lagi ada di level support. Nah, salah satunya adalah ada beberapa kemarin yang hari ini masih juga dalam on the track naik juga, malah naik hari ini, yaitu
Akra. Nanti kita akan bahas ya. Itu nomor satu, tidak boleh FOMO. Terus kedua, kita harus sabar. Yes, sabar. Kenapa? Karena contohnya lagi-lagi Akra. Nanti saya akan ulas. Saya jelasin dulu poinnya. Akra naik, tanggal 23 naik, terus tanggal 24 dia koreksi, tanggal 25 hari ini naik lagi. Bahkan sebelum tanggal 23 itu dia sideways dulu. Nah, itu yang kalau orang nggak sabaran, dia akan pikir, ini nggak jalan-jalan nih, saya jual aja. Akhirnya apa? Kehilangan momentum. Kehilangan momentum, yes. Dan kuncinya harus sabar. Dan kunci ketiga, ketika lagi market lagi kondisinya lagi volatile atau lagi all time high, IHSG all time high ini, kita harus punya strategi money management. Tanpa punya strategi money management, tradingnya pasti akan berantakan. Karena apa? Karena psikologi tradingnya kena. Kita masuk all time high, masuk all in. Anggaplah bukan all in, tapi gini, sekali tembak satu kali kita beli itu one shoot one kill. Pokoknya mamanya bilang rekomendasinya beli antam, langsung jebret masuk semua gitu ya, nggak ini. Nah, ketika dia swing, nah pasti galau, pasti Bapak Ibu jadi galau. Nah, ini jadi bingung, ini saya jual apa enggak ya? Nah gitu, akhirnya tambah minus. Begitu, akhirnya saya jual aja deh. Begitu dijual, sahamnya malah rebound, jebret. Nah, yang kayak gitu, sehingga psikologi tradingnya lagi berantakan. Ketika dia kejar beli lagi, koreksi lagi ya. Dan akhirnya tradingnya jadi jelek. Jadi ini 3 kunci bagaimana cara trading ketika IHSG ada di titik all time high. Jangan untuk langsung one shoot one kill, itu jangan ya. Dan pasti semua terkena sentimen yang akan naik semua. Itu tidak dipungkiri. Tapi harus Bapak Ibu tahu strateginya. Sektor-sektor mana juga yang saat ini sedang trending. Nah, nggak bisa tuh kita semua main, ya pokoknya yang ini dihajar semua. Dan pastikan yang Bapak Ibu beli adalah saham yang sedang uptrend. Sehingga ketika Bapak Ibu lagi koreksi dan Bapak Ibu mau average down, posisinya lagi dalam posisi uptrend. Yes, memang ada banyak pakar mengatakan bahwa tidak boleh untuk melakukan average down. Ada beberapa pakar seperti Mark Minervini, ya, terus William O'Neill, terus ada beberapa silakan Bapak Ibu baca-baca yang punya strategi trading yang bagus-bagus, yang jago-jago. Itu tidak menyarankan untuk lakukan average down. Nah, saya meluruskan sedikit. Yang dimaksud dengan average down di sini adalah bukan ketika chartnya lagi downtrend. Chartnya downtrend, anggaplah kita bilang, ini sudah murah nih, kita beli. Dia turun lagi, kita beli lagi. Dia turun lagi, kita beli lagi. Bukan begitu. Average down yang saya maksudkan, nah, saya kasih kata kunci averaging aja, bukan average down. Nah, ketika dia lagi uptrend, kita beli nih. Kita beli bertahap ya. Nah, dia kan ada turun sedikit, dia pullback. Nah, ketika dia pullback, dia mulai mantul lagi, kita beli lagi. Bukan ketika dia turun ya, tapi ketika dia mulai mantul lagi, kita beli lagi. Ketika dia naik, kita jangan beli dulu, jangan FOMO. Pokoknya ketika dia naik, jangan FOMO. Apalagi hari-hari ini, kalau lagi naiknya ekstrim sekali ya, sangat ekstrim. Tapi ketika dia koreksi, juga ekstrim. Ngomongnya main ARB-nan. Jadi ya, itu sebabnya saya hindari ya, saya ajak Bapak Ibu jangan yang kejar yang kayak begituan. Nah, coba kita studi kasus ya. Kebetulan Akra ini jadi contoh yang bagus banget, Akra ini. Sekedar informasi, Akra ini saya rekomendasikan sejak tanggal 24. Ya, 24 Februari saya sudah lihat chartnya. Nah, ketika tanggal 24 Februari ini, saya kasih lihat yang mana sih enaknya kasih. Ini. Nah, ketika saya gambar 24 ini, saya bilang sama teman-teman, ada bilang saya di grup, ini pola-polanya tercipta kayaknya lagu-lagunya bakal inverted head and shoulder loh. Saya gambarin pola ini, saya kasih target, kayaknya bakal nyampe ke areal ini. Dan sempat naik sini, ternyata dia nggak mampu breakout, dia swing. Ya. Nah, ketika dia swing, nah ini yang saya bilang, kalau kita belinya di tanggal 24 ini, ya kita beli tanggal 24.
belinya di atas V-line ya kan teman-teman. Bukan biasa beli bertahap sih biasanya. Ketika dia naik di sini, kita di atas di selendang kita beli. Dia naik lagi di atas V-line, di atas Skyline kita beli lagi. Jadi kita average kita lumayan tinggi nih ceritanya nih ya. Anggaplah average kita ada di level 770, anggaplah average kita 770 ya. Saya kasih garis di sini 770. Ini saya kasih warna yang berbeda. Yang agak terang sedikit. Nah, ini 770. Nah, ketika dia di tanggal 25-nya, dia kan swing turun tuh, jus, turun. Nah, ini galau nggak? Kalau average kita 770, ternyata dia sampai mencapai, bahkan di tanggal 1 Maretnya, dia mencapai di 725. Galau nggak? Ya, tentu saja galau ya. Kita tidak dipungkiri kok, ini galau. Minusnya bahkan mencapai, kalau kita beli di level ini, bisa saja level udah minusnya 5%. Tapi kita punya strategi, kita kan bilang, kalau range minus masih di antara 5% sampai 10%, kita jangan buru-buru cut loss. Nah, di titik inilah kita memutuskan apakah kita mau average down atau kita duduk diam atau strategi apa nih? Apa yang kita harus lakukan? Ya, pasti pertanyaan itu sering sekali masuk di kepala Bapak Ibu semua. Nah, ketika dia besoknya mulai mantul, mulai nggak buat lower low, bahkan di sini tanggal 7 Maret, saya rekomendasikan lagi. Nah, saya rekomendasikan lagi, Akra. Ini ada buktinya kok, ada buktinya ya. Kebetulan sekali, saya itu selalu merekam atau ada jejaknya nih. Ini tanggal 24 ya. Ini tanggal 24, Bapak Ibu lihat. Ada ini, Akra, oke. Terus tanggal 7, nih, tanggal 7, nih. Juga ada Akra tuh. Tuh. Ya. Nih ada Akra. Jadi kita rekomendasikan tanggal 24 rekomendasikan, tanggal 7 kita rekomendasikan lagi ya. Nah, ini. Nah, ketika di sini kita average up. Ya, bukan average up. Tapi kita mulai averaging, kita lakukan averaging ya. Ini masih di level 770 kan, kita lakukan averaging. Ini yang saya lakukan, strategi ini yang saya lakukan dan kita jalanin. Nah, terus habis itu apa? Dia bergerak gimana? Ya naik, tapi hijaunya hijau tipis. Sideways dia. Teng. Nah, ya. Nah, ini nanti saya kasih bukti, ya. Hasil kita punya ininya nih. Ini bukan flexing ya. Ini cuma bukti kalau kita ini dia. Ini ya. Kita profit 15% nih. Average saya 800. Ini yang average yang paling mendekati ya, paling mendekati apa yang kita contohkan. Saya ada pegang hold di 2 sekuritas dengan emiten ini ya. Di Akra ini ada di 2 sekuritas. Nah, ketika dia 770, saya di daerah sini saya beli lagi kan tadi sudah bilang average saya di 770 nih waktu itu. Nah, kemudian dia swing, nah dia sideways, turun lagi, tapi ketika turun dia mantul lagi. Di sini saya nambah lagi. Nah, ketika dia swing di sini saya beli lagi nih. Dia 780 saya masuk ya. Terus pelan-pelan. Nah, ketika dia mulai di sini bam dia breakout kan ini kan areal sideways. Nah, ini 800. Ini ada videonya kok, ada videonya. Saya rekomendasinya ada tapi kayak saya bahasnya di ulasan. Jadi bukan bukan di rekomendasi karena waktu dia pas breakout ini saya nggak rekomendasi ini malah. Ya di tanggal 18 saya nggak rekomendasikan Akra. Nah, saya beli lagi di sini, saya averaging, saya beli lagi. Ketika dia swing, dia mulai mantul, begini saya beli lagi. Makanya akhirnya average saya pelan-pelan naik jadi 800-an. Udah. Nah, kalau di sini ini membuktikan bahwa kita harus sabar ya. Di sini kuncinya sabar itu kita gunakan di sini ya. Nah, terus kemudian, di sini juga kunci sabar ya, kunci sabar. Dan nggak boleh FOMO itu pasti ya, kita nggak beli ketika dia langsung dia jebol kita beli, tapi ketika dia mulai ada tanda-tanda
ada hijau, nah itu kita baru masuk, dan itu pun masuknya menggunakan money management yang kita tata di sini. Nah, ketika dia sudah begini, kita udah nggak beli lagi, saya sudah nggak beli lagi ya, saya sudah nggak beli. Ini ketika tanggal 23 Maret, waktu itu ngomongin tentang, saya ingat sekali beritanya keluar waktu itu bahwa Akra profit 1 triliun, dan ya saya nggak jualan waktu itu, tetap kebetulan dia juga swing di areal ini di 875 gitu, dan masih bertahan di tanggal 24-nya, masih bertahan, saya tetap hold dan sampai hari ini. Nah, tadi seperti Bapak Ibu udah lihat ya. Ini posisi outstanding saya nih. Nah, ini ya, saya floating profit di Akra. Ya, itu jadi di winner stocks seperti itu yang kita lakukan ya. Dan jarang-jarang kan saya ulas begini kan. Jadi kita itu belajar teori dan praktek itu berbarengan ya, berbarengan, dan itu runut, ceritanya itu runut ya, ceritanya itu runut, buktinya ada gitu. Bukan cuma sekedar teori ya. Kalau teori kita pelajari, sering kali pada prakteknya kita jadi satu lupa, dua galau ya, karena kita sering di PHP nih ceritanya nih ya. Kebanyakan buku literatur yang kita baca itu mostly dari literatur luar negeri ya, kita belajar dari para trader kawak luar negeri. Nah, itu harus ada adaptasi terhadap market Indonesia, ada sedikit berbeda soalnya karakteristiknya ya. Jadi itu bagaimana sih cara kita trading di saat market yang sedang bergerak volatile dan ada di titik all time high. Strategi tadi, studi tadi bisa Bapak Ibu aplikasikan di hampir semua saham. Hampir semua saham. Yang penting ada indikator yang jelas ya. Kalau kita kan pakainya Selendang, Skyline, dan V-Line. Bapak Ibu juga harus punya strategi, harus punya ada trust terhadap tools ya. Bagaimana cara untuk supaya kita ada trust? Banyak saya lihat trader yang menggunakan indikator ya. Ada beberapa yang baru mulai belajar gitu ya. Nah, mereka itu seringkali galau. Salah satu titik yang bikin orang galau itu adalah keraguan-raguan terhadap proses pengambilan keputusan mereka. Mereka mengambil keputusan itu jadi kayak ragu-ragu terus. Karena apa? Karena antara indikator ini, karakternya terhadap satu saham ini, terhadap satu indikator ini bisa berbeda-beda. Beda saham, beda pergerakan, dan beda juga stylenya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, ini kalau kondisi ini gimana, kalau ini bagaimana, ini jadi bagaimana. Nah, karena banyak sekali karakternya yang saham ya. Memang pergerakan saham itu di dunia trading saham itu memang sangat-sangat banyak sekali ya. Ada yang sukanya beli pagi jual sore, maksudnya pagi-pagi itu dia turun dulu, sore-sore dia rebound, atau sebaliknya, atau mungkin dia kayak tadi, dia lama, tahu-tahu dia breakout. Nah, itu kita harus juga mengenali. Nah, tapi gini, kembali lagi, banyak orang seringkali akhirnya mencari senjata yang paling hebat. Nah, gitu, karena saking banyaknya karakter ya, akhirnya wah ini nggak bisa nih kita pakai ini nggak bisa pakai ini. Jadi semua akhirnya jadi jelimet sendiri, pusing sendiri, indikatornya terlalu banyak. Nah, ini akhirnya membuat kita jadi pusing sendiri ya. Ada satu quotes dari, saya lupa siapa trader ini ya, saking banyaknya saya ini pelajari. Dia mengatakan bahwa semakin simple ya, semakin simple suatu trading system itu akan semakin efisien ya, dan itu harus di backtest tentu saja. Kita harus tahu tidak ada indikator yang sempurna, tapi yang harus kita lakukan, kewajiban kita adalah kita mengenali karakteristik kelemahannya di mana sih. Nah, kelemahannya ada indikator yang cocok untuk scalper, ada indikator yang cocok untuk swinger, ada yang cocok untuk mungkin
lebih ke seperti ini. Ada yang cocok untuk trading saat lagi sideways gitu ya. Ada yang cocok trading untuk market yang naik terus, yang lagi uptrend dan sebagainya. Ya itu macam-macam. Nah, macam-macam. Nah, tapi kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Ya, harus backtest. Tanpa di backtest, ya sulit untuk kita untuk punya keyakinan, untuk punya trust ya. Maksudnya ketika dia lagi kondisi ini, kita bisa ambil keputusan, oh, dalam kondisi ini biasanya yang terjadi adalah begini, maka saya harus gini. Actionnya itu harus bagaimana. Nah, itu penting. Tanpa itu, wah, susah banget nanti. Endingnya akan susah. Dan akhirnya kita jadi ragu-ragu. Nah, untuk mengatasi keraguan-raguan, untuk mengatasi rasa takut, saya sudah buat juga nih videonya. Silakan Bapak Ibu pelajari juga ya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu, kalau salah. Silakan ya. Jadi video kita ini berseri ya, Bapak Ibu, ada benang merahnya, semua ada benang merahnya. Saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan itu ya, bisa mendapatkan benang merahnya, bisa mengambil intisarinya dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk trading Bapak Ibu ya. Ya, lebih baik lagi jika Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami Winner Stocks ya. Karena di Winner Stocks Indonesia cara belajar kita ya seperti tadi sudah saya bagikan. Teori, praktek, dan dengan tools yang sederhana. Dan sudah kita backtest, Bapak Ibu juga bisa melihat video mengukur kinerja Winner Stocks Indonesia ya. Bagaimana saya memilih saham ya berdasarkan hasil screening, rekomendasi, dan dengan winning rate yang mencapai 73,33%. Ya, itu lumayan bagus gitu. Bagus lah itu. Ya, bisa dipakai untuk trading Bapak Ibu. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan di akhir minggu ini ya memang sedikit panjang tapi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kita masuk ke segmen berikutnya yaitu market review. Nah, ini dia. Ya. Memang bergeraknya sesuai sekali ya. Kita kemarin sudah bilang, wah, saya sampai minta maaf nih pendapat pribadi bahwa IHSG besok akan koreksi dan koreksi beneran sampai jadi udah nggak enak gitu. Kok malah mendoakan udah koreksi. Tapi ya gimana itu harus kita ungkapkan. Kalau memang berpotensi koreksi ya kita ngomong ke potensi koreksi ya. Sehingga teman-teman semua yang nonton, yang subscribe channel YouTube ini bisa antisipasi ya apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Kayak tadi ada beberapa yang teman kita member group yang memutuskan untuk sell on strength. Wah, pagi-pagi jebret dia begitu kan, ada beberapa yang gap up atau itu langsung jebret jualan dulu. Nah, ketika dia swing ke bawah dia mulai buyback lagi. Ada beberapa emiten yang begitu ya. Dan hari ini IHSG tetap walaupun dia candle-nya merah, transaksi masih oke kok. Jadi pada dasarnya kesempatan tuh tadi untuk Bapak Ibu lakukan umpamanya buy on weakness atau pantau-pantau gimana. Jadi atau setidaknya ketika lihat market gini nggak galau, oh tenang aja, Senin juga mungkin masih bisa naik gitu ya. Nah itu. Dan hari ini asing transaksi 827,1 miliar net buy ya, dengan transaksi turnovernya ya di bursa kita 11,7 triliun ya. Oke, masih di rata-rata. Kemarin 13, hari ini 11 ya, wajar lah karena candlenya merah dan ini hari Jumat. Orang cenderung untuk melakukan aksi profit taking. Makanya biasanya begitu Kamisnya BAM all time high, saya udah feeling hari ini Jumat kemungkinan besar profit taking. Kemungkinan besar loh ya. Dan yes, ternyata profit taking. Dan as predicted, dia bergerak ke area sekitar selendang ya. So, berharap selendang bisa jadi support yang baik untuk bisa kemudian bisa rebound lagi ya. Sejauh ini selendang menjadi tools yang sangat efektif dan efisien terhadap mengukur terhadap kinerja tren jangka pendek. Jadi kalau kita mau tradingnya harian, ya at least dalam berapa minggu, pakai selendang aja. Pakai selendang untuk trading
bang keluar masuk, beli di ketika dia di support tendang, jual lagi ketika dia naik breakout dan sebagainya. Ya, itu strategi-strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi terbantu proses pengambilan keputusan kita itu menjadi sangat cepat karena ada tools yang kita sudah benchmark. Oke. Sekarang ke sektoralnya, bagaimana IDX sektoral. Wah, cakep ya, sempat turun koreksi tapi dia kemudian mantul. Nah, ini menarik nih. Kita berharap di hari Senin atau di minggu depan ini masih bisa akan naik ya. Di dalam sektor basic ini ada beberapa emiten komoditi yang saya lihat pada dasarnya sektor komoditi masih sangat menjanjikan ya. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Nah, ini nguji support. Ya, saya lihat wajar ya, hari ini koreksi semua, tapi kita lihat dia kena support dan mantul. Nah, ini consumer cyclical kena selendang dan dia mantul. Harapan saya dia bisa comeback lagi, bisa naik lagi. Terus energi ya bergerak datar lah ya, bergerak datar. Saya lihat juga kemungkinan besar masih bisa naik. Kemarin sempat oil naik, batu bara ini malah mulai naik lagi ini. Walaupun naiknya masih malu-malu, tapi saya lihat trennya ke depan batu bara masih akan naik. Cuma ada sentimen nih di dalam negeri yang kurang baik untuk emiten batu bara, yaitu domestic market obligation ya, DMO yang kita sebut DMO. Pemerintah akan menetapkan aturan yang tadi 25% menjadi 30%. Sebenarnya nggak ada masalah sih, sebenarnya nggak ada arti, tapi yang namanya market ya, sentimen negatif sedikit ya bikin orang galau. Padahal sebenarnya DMO dari 25 ke 30 sebenarnya nggak, menurut saya oke ya, wajar. Mengingat negara kita kalau umpamanya semua mentang-mentang harga batu bara tinggi pada ekspor semua, negara kita gimana dong? Kasihan ya. Kenapa harus ada demo? Nah, mungkin nanti ke depan saya akan buat video, tapi sekilas saya ulas. Karena harga batu bara untuk dijual ke domestik di dalam negeri, itu harganya di bawah dari harga pasar di luar. Jadi harus lebih murah. Ya. Nah, itu yang membuat orang yang punya batu bara memilih untuk ekspor keluar. Tapi itu di pemerintah mencegah itu. Harus ada demo. Dan satu lagi ada royalti, kenaikan royalti untuk para pemilik tambang. Dan ya, ini dua sentimen inilah yang sedikit menjadi beban berat dari ini sektor energi. Seperti kita ketahui, sektor energi ini bobot beratnya ada di sektor pertambangan batu bara, bukan di oil. Jadi wajar aja kalau kita lihat sektor energi ini naik turun, itu banyak di drive oleh sektor emiten-emiten batu bara ya. Oke, terus ini habis energi ada finance. Nah, finance masih naik turun, masih mencoba uji support. Tapi pada dasarnya dia bergerak dalam tren naik yang ya ini mencoba untuk naik lagi, dan seperti saya bilang bobotnya berat. Tadi asing membuka net buy 827 triliun. Hebat sekali 800 triliun, 827 miliar, dan 330 miliarnya ada di sektor ini. Wow, hampir 50%-nya ya asing net buy di sektor ini. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan untuk buy on weakness. Habis sektor finance ada healthcare yang saya lihat, nah ini kemarin naiknya udah beberapa hari udah oke, hari ini nguji support. Nah yang kayak gini ya, hindari ya, yang FOMO, yang berapa hari udah 4 hari naik, tiba-tiba ya dia koreksi, wajar lah ini. Dan dia nguji support, nguji skyline, dan dia mantul. Harapan saya dia bisa segera mantul lagi ya, sektor healthcare ini. Kemudian ada sektor industri, ya merah semua lah, rata ini, banyak yang merah. Jadi menurut saya fine-fine aja ya. Dan dia belum ada tanda-tanda untuk downtrend juga. Ya sinyal pembalikan arah dari uptrend, koreksi sehat atau pullback wajar ya, wajar. Infrastruktur, nah ini yang ngeri-ngeri sedap, dan saya pikir kalau Bapak Ibu ada di sektor ini dan posisinya harus cut loss atau harus profit taking, nah saya rasa silakan lakukan itu ya. Terus consumer non cyclicals, nah ini ya bolak-balik saya sudah bilang sama teman-teman semua, hindari dulu sektor ini, dan saya masih jauh-jauh dari sektor ini. Kalau dia naik-naik pun saya nggak langsung wah ini menarik gitu, saya jauh-jauh dulu
Masih ada yang menarik yang lain, kenapa masih ini? Properti juga sama ya, mirip-mirip. Tapi kalau mau mencoba untuk bersabar, ya silakanlah. Ya, ini proyek IKN masih jadi katalis positifnya, tapi saya lihat tahun 2023 baru bener-bener dia ngegas ya. 2022 ini masih sentimen-sentimen aja. Jadi belum waktunya dia untuk wah uptrend ya. Kayaknya sih. Ini berdasarkan pengamatan saya ya. Sektor tekno, nah dia udah dekat resisten dan swing lagi deket ini sekarang mau nguji support di selendang. Mungkin kalau dia jebol dari selendang ya turun lagi dia. Ini tadi kehalang V-line ya, ini kebetulan garisnya, ini kalau di zoom sebenarnya ada V-line-nya nih warna ungu. Nah ini, dia udah deket-deket ini, dia langsung mundur ya. Nggak mesti selalu presisi pas gitu, belum tentu sih. Ya deket-deket gitu juga. Nah kayak gini kan deket V-line, belum, atau dia breakout selendang pertama, udah koreksi lagi ya. Terus habis sektor tekno ada transportasi yang saya lihat menarik juga untuk dicermati buy on weakness. Nah ini termasuk yang anti badai karena hari ini kayaknya hijau sendirian dia. Nice lah ya. Jadi siap-siap. Dan saya lihat menjelang masuknya bulan puasa ini, saya nggak tahu nih apakah nanti bisa jadi katalis positif ya. Apalagi menjelang Idul Fitri, Lebaran. Dan sektor ini bisa ngegas lagi. Moga-moga. Ya, ini secara sektoral Bapak Ibu, dan sebelum masuk ke rekomendasi seperti biasa, saya selalu ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan beri jempol jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video baru Bapak Ibu bisa dapatkan notifikasinya. Oke, ya kita masuk ke rekomendasi saham apa aja yang bisa kita rekomendasikan untuk perdagangan hari Senin. Ya. Hari Senin, Bapak Ibu silakan perhatikan Harum. Wah ini ya, siapa yang belum punya silakan atur strateginya. Tapi saya lihat ini dia mau nutup gap dulu. Ini ada gap di sini ya. Mungkin kemarin di grup saya sudah bahas mengenai ini ya. Potensi akan nutup gap ini dulu. Tapi saya nggak tahu nih kalau dia bisa breakout lagi untuk nutup gap yang ini apa enggak. Secara gapnya ini yang atasnya lagi ini gede banget nih. Ini waduh hebat sekali dia. Ini gapnya luar biasa ya. Bisa aja dia kena ini dia koreksi dulu. Jadi kita lihat dia bisa breakout apa enggak. Kalau bisa breakout silakan atur strateginya. Kalau di teman-teman di member di grup sih pasti udah ada komando. Nanti pasti ada komando dari saya. Oke. Kemudian MLPL ini juga cukup menarik ya, walaupun saya lihat ini volatile-nya sangat tinggi, jadi hati-hati Bapak Ibu. Apa yang membuat saya rekomendasikan di sini karena volume transaksi hari ini breakout dengan bagus, dengan tinggi, dan disertai dan asing masuk yang oke. Dan resistennya termasuk jauh ya, resisten. Risk and reward-nya oke, imbang nih, risk and reward. Dia jebol selendang, kita cut loss, tapi targetnya lumayan jauh, upside-nya sampai ke bisa mencapai 20-an%. Jadi risk and reward-nya oke. Silakan MLPL Bapak Ibu cermati. Habis MLPL ada BBNI. BBNI ini buat yang karakternya nggak suka dengan saham-saham yang sangat volatile, BNI salah satu rekomendasi. Pergerakan dia naik turun ada di range 2,7%. Jadi plus 2,7%, turun 2,7%. Jadi ya satu hari cuma naik 2,7%-an. Tapi slow but sure dia pelan-pelan bisa naik. Nah ini menarik. Nah, dan buat teman-teman kita yang pengen hidup dengan tenang, nyaman gitu ya, silakan pilih BBNI. Terus habis BBNI ada DSNG, Dharma Satya Nusantara. Ini salah satu grup agriculture, dan ketika yang lainnya udah pada ini dia masih slow ya, bandingkan dengan LC Pak Ali ini masih santai, dan ini ada di level support seperti saya sudah bilang tadi ya. Kalau di level, kalau lagi kondisi market volatile kita cari yang jangan yang posisi
sudah terbang, jangan FOMO. Nah, ini saya cariin yang disupport. Oke, habis DSNG ada ASA. Ini juga sudah naik beberapa kali ya. Jadi jangan langsung buru-buru beli. Saya lihat dia berpotensi koreksi dan nawar. Di level berapa kita nawar? Ya itu ada, saya sudah kasih ancer-ancer. 2440. Nah, itu di level itu kita boleh silakan nawar. Moga-moga dia swing dulu, nanti kemudian dia comeback naik lagi, kita beli lagi. Ya. Ya, itu semua Bapak Ibu video hari ini, akhir pekan ini, pembahasan di akhir pekan ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan akhir kata, selamat enjoy your weekend dan manfaatkan waktu senggang Bapak Ibu dikala tidak untuk keluarga, mungkin Bapak Ibu bisa belajar, buat jurnal, bikin perenungan ya. Kita sepanjang minggu ini cut loss di mana, profit di mana, itu penting, ya. Jadi kita buat belajar, ke kita introspeksi diri kita, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, ya, sampai jumpa semuanya. Enjoy the weekend, sekali lagi, stay safe, stay healthy, stay strong, ya, tetap semangat, and God bless you all.